280 merencanakan serangan utama. Di pihak Kekaisaran Roh, selain Komandan Legiun Naga Suci Tang San langsung terbunuh, ada 8 judul Douluo yang mengikuti Bibi Dong ke dalam pertempuran. Dalam pertunangan pertama, satu dilemparkan ke dalam serangan habis-habisan Bibi Dong oleh berskill 8 stage drop Xiao Wu dan menemui kematian yang kejam, dan Yang Wudi meninggalkan Snakelens Douluo hampir mati. Judul Douluo yang meminjamkan kekuatan mentalnya kepada Bibi Dong juga terluka parah ketika dia terlibat dalam serangan mental, hanya menyisakan 5 judul Douluo dalam bentuk pertempuran. Melihat Bibi Dong meledak terbang oleh serangan Tang San, menghantam dinding begitu keras sehingga dia berdarah, judul Douluo yang bodoh melompat turun hampir pada saat yang sama. 2 dari mereka menangkap Bibi Dong, 3 lainnya menjaga di depan, menangkal serangan lanjutan Tang San. Melihat Tang San pergi, mereka semua tidak bisa menahan nafas lega. Dalam pertempuran hari ini, pemuda yang tampaknya sangat muda, tetapi sangat licik ini yang telah memberi mereka kerugian besar, telah meninggalkan bayangan yang dalam di hati para ahli puncak dunia Master Roh ini. Terutama ketika Tang San telah mengambil kembali Sagot Trident, mereka benar-benar tidak memiliki harapan untuk melawannya. Tentara Kekaisaran Surga Dou mundur 5 li seperti air pasang sebelum mereka berhenti di bawah komando Grandmaster dan Marsekal Gelong, kemudian kembali menyusun diri mereka menjadi formasi rapi yang tampak seolah-olah mereka siap untuk melancarkan serangan kedua kapan saja. Ketika perintah untuk mundur datang, Naga Suci Emas telah berpisah kembali menjadi trio Grandmaster. Ketika Tang San menyerbu benteng, Grandmaster telah memerintahkan 6 Shrek Seven Devils lainnya untuk naik dan bersiap untuk mendukung Tang San. Mereka tepat pada waktunya untuk menyambutnya kembali. Berkumpul dengan rekan-rekannya, Tang San segera mengulurkan tangan kirinya dan menarik Xiao Wu mendekat, berbisik. "Beri aku sedikit kekuatan, bawa aku kembali." Mengatakan demikian, dia berjuang untuk menarik napas, bergoyang pelan, cukup menakuti Xiao Wu untuk buru-buru memberinya kekuatan roh dan mendukungnya. Perasaan yang sekarang diberikan Tang San kepada Xiao Wu seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Kamu baik-baik saja." Tang San dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Ayo kembali dulu. 7 iblis Shrek telah bersama selama bertahun-tahun, mereka sudah benar-benar memahami satu sama lain." Oscar segera menghasilkan sosis pemulihan besar, membiarkan Tang San memakannya. Keenamnya berkerumun di sekelilingnya, dengan cepat kembali ke kamp. Saat ini, tentara Tang sudah bergerak lagi. Hanya saja, kali ini mereka tidak menyerang, melainkan menyapu medan perang. Masing-masing baut panah yang ditempa Sekte Tang tak ternilai harganya, dan mereka hanya membawa 120-20 pada orang mereka, ditambah 48 di panah otomatis. Setiap prajurit tentara Tang hanya dilengkapi dengan 168 baut. Itu sebabnya mereka harus mendaur ulang baut panah dari medan perang, untuk menggunakannya lagi. Ini juga mengapa Grandmaster dan Marshal Gelong tidak memimpin pasukan sepanjang perjalanan kembali. Dengan mereka sebagai pencegah, pasukan kerajaan roh di Jialing Pass tidak akan berani bertindak tanpa berpikir keras terlebih dahulu. Orang-orang di pihak kerajaan Dou Empire yang bisa melihat sesuatu yang tidak beres dengan Tang San hanyalah orang-orang dengan kekuatan spirit Douluo ke atas, dan Grandmaster yang sangat akrab dengannya. Di mata para prajurit biasa dan bahkan Legiun Master Roh, dia adalah Raja Lan Hao yang kembali dalam kemenangan setelah menghancurkan musuh. Di mata mereka, Tang San sekarang hanya identik dengan kata yang tak tertandingi. Raja Lan Hao, umur panjang, umur panjang, umur panjang. 200.000 tentara yang kuat memberi Tang San sambutan pahlawan. Setiap prajurit mengangkat senjata yang mereka pegang tinggi-tinggi, bersorak tanpa pandang bulu. Orang biasa hanya bisa melihat pertempuran antara Master Roh di arena roh besar, dan bahkan kemudian tidak mungkin untuk melihat pertarungan tingkat judul Douluo. Bagi sebagian besar prajurit biasa, ini adalah pertama kalinya melihat Master Roh dari pertarungan level ini. Sagot Trident Tang San telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam, dan sorak-sorai mereka seperti tanah longsor atau tsunami sama sekali tidak terorganisir, benar-benar tulus. Di mata mereka, Raja Muda Lan Hao yang mengalahkan permaisuri kerajaan roh Bibi Dong serta sejumlah kekuatan kerajaan roh inilah yang telah membuat mereka menyerah pada kemenangan ini. Pahlawan seringkali adalah mereka yang memiliki dampak terdalam. Seluruh moral kerajaan Dou Empire sudah mencapai puncaknya. Sebelum pertempuran ini, siapa yang mengira bahwa Legiun Master Roh Kekaisaran Roh benar-benar akan hancur dengan mudah? Bahkan 60% dari Legiun berat Kekaisaran Roh tidak kembali ke Jialing Pass pada akhirnya.
Itu adalah kerugian setidaknya 30.000 dalam pertempuran sebelumnya. Yang lebih penting lagi, tidak ada lagi cara untuk mereformasi Legiun Naga Suci Master Roh Kekaisaran Roh. Ini adalah kemenangan yang sempurna yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Kerajaan Dou Empire yang memiliki keunggulan numerik absolut sejak awal, telah mengandalkan pertempuran ini untuk menekan Kekaisaran Roh sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Tidak hanya moral yang paling rendah, tetapi bayangan bahkan telah tertinggal di hati para jenderal itu. Sedemikian rupa sehingga beberapa bahkan Schadenfreude atas kerugian Legiun Naga Suci. Bagaimanapun, posisi luhur Legiun Roh selalu di masa lalu membuat orang tidak hanya cemburu, tetapi para guru roh kerajaan roh yang sombong dan lalim itu selalu memiliki hubungan yang sangat tegang dengan para jenderal dan tentara biasa. Tang San mengatupkan giginya dan bertahan. Awalnya 100 sesuatu jin Sagot Trident yang akan dengan mudah diayunkan, sekarang terasa seperti beratnya 30.000 di tangannya. Cerukan kekuatan rohnya sedikit lebih baik, agak berkurang dengan memakan sosis pemulihan besar Oscar. Bagaimanapun, tubuhnya sangat tangguh. Tapi, cerukan kekuatan mentalnya masih sangat menyakitkan, seolah-olah seluruh otaknya dilubangi. Dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia pulihkan sendiri. Marsekal Gelong bertanya kepada Grandmaster. Preceptor negara, bukankah kita akan menyerang sekali lagi? Saat ini adalah saat moral kita tertinggi, dan moral musuh paling rendah. Mungkin kita bahkan bisa menyerbu ke kota, dan jika tidak, kita masih bisa menggunakan gesekan. Grandmaster berkata, strateginya tentu saja keputusan Marshal. Hanya saja, saya pribadi percaya bahwa sekarang bukanlah kesempatan yang baik untuk menyerang. Meskipun Jialing Pas memiliki moral yang rendah, tentara kerajaan roh juga tahu apa arti celah yang dilanggar bagi mereka. Yang paling penting adalah masih ada Legiun Master Roh elit kerajaan roh di belakang celah. Marsekal, sama sekali jangan ceroboh karena kita mengalahkan Legiun Master Roh musuh hari ini. Anda melihat kekuatan sebenarnya dari Legiun Master Roh dalam serangan kami barusan, tetapi 6.000 guru roh kami jauh dari dapat dibandingkan dengan Legiun Master Roh kerajaan roh manapun. Mereka membentengi medan membuat sekte Tang pihak kita tidak dapat menunjukkan kekuatan panah Suge yang saleh. Jika kita memaksakan tuduhan, kerugiannya mungkin menjadi bencana. Keangkuhan asli Marsekal Gelong sudah benar-benar dilenyapkan setelah pertempuran ini. Apakah Grandmaster atau Tang San, kekuatan yang mereka ungkapkan dan kekuatan yang ditunjukkan tentara Tang serta Legiun Master Roh ketika diperintahkan oleh Grandmaster, telah memberinya kejutan yang sangat besar. Mendengarkan Grandmaster, dia merenung. Baik, pertempuran pertama kami adalah kemenangan besar. Menjadi terlalu berisiko benar-benar tidak disarankan. Ayo, sampaikan pesanan saya. Bunyikan gong untuk dipanggil kembali. Tentara Kekaisaran Surga Dou perlahan mundur, dengan rapi kembali ke Kam 50 li jauhnya, dan Sue Beng secara pribadi bertemu dengan mereka. Meskipun dia tidak mengerti mengapa tentara mundur begitu saja, dia tidak mengungkapkan kekhawatiran apapun di lapangan. Mempertanyakan komandan di hadapan pasukan sama sekali tidak masuk akal. Ketika mereka kembali ke Kam, Tang San sudah linglung. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia memasuki Kam dan kembali ke tendanya sendiri. Ketika Xiao Hu membantunya berbaring, dia segera tertidur lelap. Sejak kekuatan mentalnya mencapai level tanpa batas, dan terutama setelah memasuki level judul Douluo, ini adalah pertama kalinya Tang San ditarik terlalu banyak. Dia bahkan lebih lelah daripada ketika dia menghubungkan meridian ayahnya atau membantu ibunya bangkit kembali. Yang satu itu Asura Demon Light telah menghabiskan kekuatan mental, kemauan, dan kekuatan roh Tang San. Tang San tidur selama 3 hari penuh. Masing-masing hari ini tentara Kekaisaran Surga Dou akan secara rutin mengundang pertempuran, tetapi Jialing Pas tetap tertutup. Setelah tembok dengan cepat diperbaiki, mereka membiarkan tentara Kekaisaran Surga Dou berteriak dan mengutuk di luar, tidak peduli apa yang akan keluar untuk berperang lagi. Cerukan Tang San diakui parah, tetapi luka Bibi Dong bahkan lebih serius. Tidak hanya dia terluka oleh Sagot Trident, yang lebih penting adalah cahaya Asura terakhir Tang San, yang membuat Bibi Dong pingsan segera. Setelah dilarikan kembali oleh 5 judul Douluo, dia selalu tetap tidak sadarkan diri. Jialing Pas sudah berada dalam sedikit kekacauan, untungnya masih ada 5 judul Douluo serta Legiun Malaikat yang berhasil mengendalikannya. Tapi mereka jelas tidak setuju untuk pergi keluar di medan perang. Kerajaan Dou Empire juga bergerak di atas peralatan pengepungan,
mencoba mengepung tembok. Tetapi hasilnya minimal, dan terlebih lagi datang dengan kerugian besar. Seperti yang dikatakan Grandmaster, ketika senjata tersembunyi tentara Tang tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka, dan Legiun Master Roh di dalam celah bergabung dengan pertahanan, sulit bagi kerajaan Dou Empire untuk maju satu langkah bahkan dengan jutaan pahlawan. Apa yang pertama kali dilihat Tang San ketika dia bangun dari ketidaksadaran adalah rambut hitam yang tergerai seperti air terjun. Xiao Wu berbaju putih, membungkuk di sampingnya, tidur sangat nyenyak. Rambut hitamnya yang halus seperti selimut, menggambar garis-garis lekuk tubuhnya yang sempurna. Melihatnya, hati Tang San segera dipenuhi dengan perasaan lembut. Kelelahan kekuatan mentalnya sudah hampir pulih, dan kekuatan rohnya pada dasarnya sudah pulih tanpa perlu dia dengan sengaja berkultivasi sejak dia mencapai pencapaian besar dalam keterampilan surga misterius. Diam-diam meringkuk ke arah Xiao Wu, dia menariknya ke dalam pelukannya. Merasakan perasaan kaya yang membuat denyut nadinya semakin cepat, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah Xiao Wu. Dia terlalu mencintainya, bahkan pelukan sederhana seperti itu terus-menerus menggerakkan bagian paling lembut dari hati Tang San. 4 bibir bertemu. Tubuh lembut Xiao Wu sedikit gemetar saat dia bangun kembali. Saat dia membuka matanya dan melihat Tang San, lengannya sudah setengah terangkat untuk mendorongnya menjauh malah melingkari lehernya seperti ular air, menjawab dengan penuh semangat. Kedua kakinya yang ramping bahkan lebih langsung berputar di sekitar Tang San, seperti gurita, dia cocok di dekat Tang San. Perasaan yang benar-benar memikat itu membuat darah Tang San mendidih hampir seketika. Sama seperti Tang San tidak bisa membantu C.A.R.E.S. menyanyikan B.U.T.T. Xiao Wu, dan keduanya sudah agak tidak bisa menahan diri, sebuah teriakan datang dari luar, sebuah teriakan datang dari luar. Xiao Wu, apakah San kecil sudah bangun? Mendengar suara ini, Tang San dan Xiao Wu berpisah seolah-olah oleh sengatan listrik. Mengangkat penutup tenda, Liu Erlong masuk dari luar. Melihat ekspresi canggung Tang San dan rona merah menawan Xiao Wu, Liu Erlong segera mengungkapkan ekspresi iri. Maaf, aku mengganggu kalian anak-anak. Ibu, Xiao Wu dengan malu-malu melompat ke arah Liu Erlong, meraih lengannya dan bergoyang dengan paksa untuk menyembunyikan rasa malunya. Liu Erlong tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Jangan goyang, kamu akan mematahkan tulang tuaku yang lelah jika kamu melanjutkan. Suasana hati Tang San sudah pulih, tersenyum. Bibi, kamu masih sangat muda. Liu Erlong menegur. Cukup sanjungan. Karena kamu sudah bangun, aku dan gurumu sama-sama bisa lega. Memulihkan diri dengan benar, tidak peduli apa yang terjadi di luar. Kekaisaran roh sudah memainkan kura-kura di cangkangnya. Tang San berkata, Bibi, aku akan tetap pergi melihatnya. Secara fisik saya sudah baik-baik saja. Saat berbicara, dia mengangguk meminta maaf kepada Xiao Wu, yang membalasnya dengan senyum hangat, datang untuk menarik lengan Tang San. Aku akan pergi denganmu. Sebagai preceptor negara serta komandan Legiun Master Roh Kerajaan Dou Empire, Grandmaster memiliki tenda besar sendiri, khususnya untuk mendiskusikan strategi dengan para Master Roh tingkat tinggi. Saat Tang San dan Xiao Wu dipimpin ke sana oleh Liu Erlong, tenda itu sudah ramai. 7 iblis Shrek hadir sebagai delegasi non-voting, dan pada saat yang sama Poison Douluo Dugubo, Master Aula Kekuatan Tan mewakili Sekte Tang, Master Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun dan Wakil Komandan Legiun Master Roh Ning Fengzi, 7 Tetua Sekolah Ubin Kaca Harta Karun Pedang Douluo Chen Xin dan Bon Douluo Gurong, dan Dekan Akademi Shrek Flender juga ada di sana. Tidak ada yang bukan kekuatan tingkat tinggi dari dunia Master Roh Kerajaan Dou Empire. Penampilan Tang San segera membuat semua orang menunjukkan ekspresi bahagia. Poison Douluo adalah orang yang paling tidak menyembunyikan pikirannya, dan langsung melangkah maju untuk memeluk Tang San dengan erat. Little Freak, aku tahu kamu lebih ulet daripada C.O.C. Kroah. Bagaimana? Semua pulih. Tang San tertawa. Jika orang aneh tua sepertimu baik-baik saja, bagaimana aku bisa memiliki masalah? Grandmaster mengangguk ke Tang San. Karena Little San telah datang, dia akan hadir sebagai delegasi non-voting. Kami akan melanjutkan konferensi. Karena Tang San terlambat, dia tidak bersikeras untuk duduk di depan meskipun posisinya di tentara kekaisaran surga Dou sangat tinggi. Dia baru saja menarik kursi dan duduk di sebelah Shrek Seven Devils lainnya. Meskipun Grandmaster dan Ning Fengzi menempati kursi pertama di tenda besar,
Melihat Master Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun yang tenang dan tenang, Tang San tidak bisa menahan nafas pada dirinya sendiri. Peristiwa saat itu pada akhirnya meninggalkan dampak. Penilaian Ning Fengzi tidak salah, tetapi dia secara pribadi memikul tanggung jawab untuk mengurangi umur Kaisar Sueye. Jika tidak, baik dalam hal senioritas atau kekuatan, dia seharusnya duduk di kursi preceptor negara. Ini mungkin juga alasan Ning Fengzi berencana untuk menyerahkan posisi Master Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun kepada Ning Rongrong setelah perang. Hubungan Ning Rongrong dan 7 Iblis pasti akan meningkatkan kesalahpahaman antara Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun dan Kerajaan Dou Empire, terlebih lagi ketika bahkan jika Suebeng membenci Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, dia masih tidak akan berani benar-benar melakukan apapun kepada mereka. Bagaimanapun, Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun sangat terkait erat dengan Akademi Shrek serta Sekte Tang, dan ketiga sistem hebat ini mendukung seluruh dunia Master Roh Kerajaan Dou Empire. Akibatnya, Suebeng hanya bisa menekan Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun dengan otoritas. Terlepas dari kemenangan luar biasa tentara kita dalam pertempuran pertama, sangat merusak pasukan Kerajaan Roh serta Legiun Master Roh, Cirque U, Mestances saat ini masih sangat tidak menguntungkan bagi kita. Grandmaster melanjutkan pidatonya. Mungkin karena memegang posisi tinggi tahun ini, tetapi wajahnya yang kaku sedikit lebih bermartabat. Tentara kita mungkin tampaknya memiliki jutaan pahlawan, dengan cara yang sangat mengesankan, menekan pasukan Kerajaan Roh sampai mereka tidak berani meninggalkan Jialing Pass. Tetapi pada kenyataannya, dengan Jialing Pass yang dibentengi, mereka memilikinya jauh lebih mudah daripada kita. Kami harus waspada terhadap serangan mendadak setiap saat, tetapi mereka hampir tidak memiliki kekhawatiran dalam hal itu. Pada saat yang sama, dan yang paling penting, adalah bahwa hanya karena tentara kita besar, konsumsi persediaan sangat besar. Kami tidak mampu membayar penundaan. Meskipun kami selalu mempersiapkan selama ini, jika berlarut-larut seperti ini, tak lama kemudian logistik tidak akan dapat mengikuti dan pasukan kami akan runtuh tanpa perlawanan. Di permukaan Kekaisaran Roh memiliki pasukan yang jauh lebih sedikit daripada kita, tetapi mengandalkan pertahanan alami Jialing Pass ditambah sejumlah besar Master Roh mereka, sangat sulit bagi kita untuk menerobos. Bahkan jika kita menginginkan perang gesekan dengan musuh, itu juga tidak sesederhana itu. Kekaisaran Roh memiliki puluhan ribu guru roh, tetapi kami hanya memiliki ribuan. Jika kita tidak mengirim Master Roh selama serangan pengepungan, maka tentara kita akan dikonsumsi dengan kecepatan yang menakutkan. Jika kita mengirim guru roh, pada dasarnya kita tidak mampu menanggung kerugiannya. Entah kita menemukan cara yang baik untuk menyerbu celah, atau kita menarik Kekaisaran Roh keluar di lapangan lagi. Dan konferensi kami hari ini adalah tentang bagaimana kami dapat mencapai dua kemungkinan ini. Mendengarkan Grandmaster, hampir semua orang mengerutkan kening. Jialing Pass seperti benteng, dinding, dan parit yang sempurna dan kokoh tak tertandingi, dan di belakang berdiri banyak pasukan Master Roh sebagai landasan pertahanan. Dalam Cirque U, Mestances seperti itu, tentara Tang Kerajaan Dou Empire yang digunakan untuk menahan Legiun Master Roh Kerajaan Roh tidak dapat menunjukkan efeknya dan secara efektif membunuh Master Roh musuh. Masalah yang mereka pahami, Kekaisaran Roh secara alami juga mengerti. Tujuan dari perbudakan mereka saat ini adalah untuk menyeret surga Dou. Rencana awal yang dirumuskan oleh Marshal Gelong adalah untuk perang gesekan dengan Kekaisaran Roh, mengandalkan kekuatan nasional yang tangguh untuk menghancurkan musuh. Tetapi setelah beberapa hari terakhir mencoba melancarkan serangan dengan tentara, hasilnya benar-benar berbeda dari Cirque U, Mestances yang direncanakan. Karena banyaknya Master Roh Kerajaan Roh yang membantu pertahanan di dalam Jialing Pass dengan kekuatan seperti pohon di hutan, kerugian Kerajaan Dou Empire selama serangan pengepungan sangat mencengangkan. Ini bahkan bukan poin terpenting, yang paling penting adalah bahwa sementara mereka menderita kerugian besar, kerugian Kerajaan Roh pada dasarnya dapat diabaikan. Jika terus seperti ini, rencana awal Marshal Gelong pasti akan rusak. Peralatan pengepungan pada dasarnya tidak ada apa-apanya di hadapan para Master Roh, praktis sama dengan kerugian dari tentara. Dalam 2 hari pertama, Marsekal Gelong pernah mengusulkan agar Grandmaster memimpin Legiun Master Roh untuk membantu serangan itu, tetapi Grandmaster telah memveto. Penjelasan Grandmaster kepada Kaisar Suebeng sangat sederhana. Jika Kerajaan Dou Empire memiliki jumlah Master Roh yang sama dengan Kekaisaran Roh, membantu serangan itu secara alami tidak masalah, itu hanya masalah kerugian. Tapi,
Kesenjangan sebenarnya dalam Master Roh antara Kerajaan Dou Empire dan Spirit Empire terlalu besar. Jika para Master Roh membantu dalam serangan itu, selama Jialing Pass mengubah balista mereka untuk menembaki Guru Roh Kerajaan Dou Empire, mereka pasti akan menderita kerugian yang menghancurkan. Jika fondasi mereka dirugikan, maka tidak akan ada cara untuk melanjutkan perang ini. Sue Beng setuju dengan penjelasan Grandmaster, tetapi poin pentingnya adalah dia ingin menunggu sampai Tang San pulih untuk mendengar lamarannya. Kesan mendalam yang ditinggalkan Tang San dalam pertempuran pertama hari itu juga telah memberi Kaisar Surga Dou yang baru ini kejutan besar. Baru saat itulah Sue Beng mengerti mengapa ayahnya sangat menganggap Tang San, menamainya sebagai Raja Lan Hao. Selain efek besar Sekte Tang pada Kekaisaran Surga Dou, potensi pertumbuhan Tang San sendiri juga merupakan bagian terpenting. Hanya saja, bahkan jika Kaisar Sueye dibangkitkan, dia mungkin tidak membayangkan potensi Tang San akan dibangkitkan dengan cepat. Grandmaster melihat ke arah Ning Fengzi. Tuan Sekolah Ning, apa saranmu? Ning Fengzi tersenyum tipis. Little Sun telah pulih, jadi lebih baik kita mendengarkannya dulu. Dunia ini sudah menjadi milik pahlawan muda seperti ini. Mendengar Ning Fengzi mengatakan ini, wajah kaku Grandmaster tidak bisa menahan senyum tipis. Baginya, Tang San tidak diragukan lagi adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya, bahkan lebih mulia daripada posisinya sebagai preceptor negara. Ketika dia mendengar Ning Fengzi memuji Tang San, Grandmaster hampir tidak menyembunyikan kebahagiaannya. Tanpa anak sendiri, Tang San adalah anaknya. Tatapan Grandmaster beralih ke Tang San, tersenyum tipis. Kalau begitu San kecil, beritahu kami, apakah kamu punya rencana bagus? Tang San merenung. Saat ini sepertinya aku punya dua cara. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tang San dengan terkejut. Hari-hari terakhir ini mereka selalu mempertimbangkannya dari sudut yang berbeda, tetapi tanpa mendapatkan ide bagus. Tang San baru saja pulih, dan benar-benar langsung memberitahu mereka bahwa dia memiliki dua rencana untuk menyelesaikan masalah bahkan tanpa bertanya apa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Tang San berdiri. Guru sekolah Ning, semua senior. Apa yang dikatakan guru benar, konfrontasi frontal jelas tidak bijaksana. Jialing Pass mudah dijaga tetapi sulit untuk diserang, menyebabkan kami terlalu banyak kerugian. Memaksa serangan itu sangat mungkin akan mengubah lintasan ini menjadi meat grinder. Bibi Dong terluka parah dalam pertempuran terakhir, dan dengan harapan saya dia tidak akan muncul di lapangan lagi dalam waktu setengah bulan. Tapi dia masih bisa memberi perintah. Saya pikir tidak peduli metode apa yang kita gunakan untuk menarik mereka keluar, Kekaisaran Roh tidak akan dengan mudah turun ke lapangan. Dari dua metode saya, yang pertama memiliki tingkat risiko tertentu. Semua orang di sini berada di sisi yang sama, dan semua senior sangat akrab dengan kami. Shrek Seven Devils. Di antara kami 7, nama asli saudara laki-laki kedua saya Oscar di Akademi Shrek adalah monopoli sosis. Dan sekarang dia sudah menjadi spirit Douluo tipe makanan melewati peringkat 80. Di antara banyak sosis yang dapat dihasilkan oleh rohnya, kemampuan cincin roh ketiga dikenal sebagai sosis jamur penerbangan cepat. Dengan kekuatan Oscar saat ini, sosis jamur terbang yang dia buat dapat memungkinkan siapa saja untuk terbang selama 10 menit, dengan kecepatan yang setidaknya sama dengan Phoenix Tylet Crested Serpent tingkat awal. Itu sudah merupakan kecepatan yang cukup besar. Setelah diproduksi, sosis jamur terbang efektif jika digunakan dalam waktu 10 hari. Dalam 10 hari, jika saudara laki-laki kedua saya mendapat bantuan semua orang, dia seharusnya dapat menghasilkan setidaknya 20.000 sosis jamur terbang. Jika digunakan pada tentara Tang saya, setiap orang dapat memiliki 2 sosis. Jika tentara Tang saya tiba-tiba mengudara saat tentara menyerang bagian depan dan menyerang Master Roh musuh di dinding Jialing Pass, itu pasti akan cukup efektif. 2 sosis jamur terbang sudah cukup bagi setiap prajurit tentara Tang untuk terbang ke udara, menembakkan busur Suge yang saleh 3 kali, dan kembali ke formasi. Mendengarkan Tang San, tatapan semua orang langsung terfokus pada Oscar, mata mereka bersinar pada saat yang bersamaan. Ide Tang San tidak diragukan lagi kurang ajar dan imajinatif, tetapi berpikir dengan hati-hati, secara teori itu seharusnya cukup bisa diterapkan. Grandmaster mengangguk. Ini saran yang sangat bagus. Jika itu dilakukan dengan tepat, kita pasti bisa memberikan kejutan besar lainnya kepada para guru roh kerajaan roh. Tang San berkata, tapi, metode ini juga memiliki risiko.
Pertama-tama, baut Zuge Crossbow Saleh kita akan ditembakkan ke dinding, dan akan sangat sulit untuk diambil. 3 tendangan voli akan menyia-nyiakan 48.000 baut panah, lebih dari seperempat dari seluruh pasokan kami. Kedua, setelah tentara Tang kita terbang ke udara, mereka pasti akan menjadi target yang bergerak. Meskipun Godly Zuge Crossbows memiliki jangkauan yang sangat baik, Master Roh di atas peringkat 60 yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh masih akan dengan mudah dapat menyerang. Ditambah balista benteng, tentara Tang mungkin menderita kerugian yang sangat besar. Yang terbaik adalah jika Legiun Master Roh dilemparkan dengan serangan skala penuh. Hanya seperti ini serangan kita akan memiliki efek terbesarnya, dan kerugiannya dijaga seminimal mungkin. Mendengarkan Tang San, semua orang mengangguk satu demi satu. Saat ini adalah rencana terbaik yang pernah mereka dengar. Namun, Tang San dengan cepat mengejutkan mereka lagi. Metode kedua saya relatif lebih aman. Itu bagiku sendiri untuk menghancurkan pertahanan musuh sejauh mungkin. Semua orang mungkin melihat pertarunganku dengan Bibi Dong hari itu. Mengandalkan seagot trident, dinding kokoh Jialing Pass bukanlah apa-apa. Selama saya punya cukup waktu, saya bahkan dapat sepenuhnya meratakan pertahanan mereka dengan tanah. Rencana kedua saya adalah agar saya menyerang pertahanan Jialing Pass dari jarak dekat sambil dilindungi oleh kalian semua senior. Saya yakin saya bisa menghancurkan lebih cepat daripada yang bisa mereka bangun kembali. Melakukannya dengan cara ini tidak hanya kemungkinan akan menarik keluar Legiun Master Roh musuh untuk menyerang, tetapi pada saat yang sama juga membuka jalan bagi serangan utama kita di masa depan. Pada titik ini, Tang San berhenti, matanya berkedip. Tentu saja, menurut saya, cara terbaik adalah menggunakan kedua metode ini secara bersamaan. Bagi kami, luka Bibi Dong adalah kesempatan langka. Keheningan. Seluruh tenda tenggelam. Dalam keheningan. Setiap orang berpikir dalam-dalam, otak mereka bergerak cepat, menghitung segala macam kemungkinan. Tang San duduk kembali di kursinya. Kedua rencananya bukanlah sesuatu yang dia buat di tempat, dia sudah memikirkannya dalam perjalanan ke Jialing Pass. Dia tidak bisa memimpin pasukan, tetapi dengan pikirannya yang gesit, sebagai Master Roh tipe kontrol dia masih bisa memikirkan cara terbaik untuk menerapkan kekuatan Master Roh. Setelah setengah batang dupa penuh waktu, Grandmaster dengan tajam berdiri dari kursinya, menarik perhatian semua orang. Dia melihat ke arah Tang San. Little San, ayo pergi. Ikutlah denganku untuk menemui Yang Mulia. Tanpa pertanyaan, semua orang juga melihat bahwa setelah Grandmaster menghitung dengan cermat, dia benar-benar yakin dengan proposal Tang San. Hanya Oscar yang memiliki ekspresi pahit, menatap Tang San dengan sedih. Tang San tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Ao kecil, sepertinya sebaiknya kamu mulai membuat sosis sekarang. Rongrong, tinggallah dengan Ao kecil. Bekerja secara rahasia, semakin cepat semakin baik. 20.000 sosis, tidak kurang satu. Semakin cepat Anda bergerak, semakin cepat kami dapat melancarkan serangan. Kesempatan terbesar kita adalah saat Bibi Dong pergi. 7 hari kemudian, di depan Jialing Pass, medan perang yang telah berdiri diam selama beberapa hari kembali ramai. Kali ini tentara jutaan orang kerajaan Dou Empire dimobilisasi sepenuhnya. Kavaleri ringan tercepat, kavaleri berat yang solid dan infanteri berat, serta sejumlah besar infanteri reguler, semuanya disusun dalam formasi, secara bertahap maju. Meskipun jumlahnya sangat besar, mereka masih perlahan-lahan mendorong ke depan dalam satuan legiun. Di dinding Jialing Pass, berdiri di posisi utama menggantikan Bibi Dong adalah Huliena yang menakjubkan. Huliena telah diangkat dari ranjang sakit. Bibi Dong tidak sadarkan diri selama 7 hari penuh setelah pertunangan terakhir, dan setelah dia bangun dia segera mengirim perintah kepada Huliena, yang pada saat itu bertanggung jawab atas persediaan tentara Kekaisaran Roh, untuk mengambil alih posisinya, bertahan dengan seluruh kekuatan. Sebagai gadis suci Aula Roh Kekaisaran Roh sebelumnya, Huliena memiliki posisi yang sangat tinggi di antara semua guru roh yang terkait dengan Aula Roh. Menambahkan bahwa dia adalah murid pribadi Bibi Dong, meskipun itu tidak cukup untuk menyerang, itu banyak untuk mempertahankan tembok. Saat ini Huliena berdiri di atas dinding, di kepala 5 judul Douluo, dengan ekspresi serius memperhatikan jutaan tentara perlahan mendekati Jialing Pass, mengerutkan kening dalam-dalam. Itu adalah pasukan jutaan. Meskipun pertempuran masih belum dimulai, tekanan tak berwujud dari pasukan seperti itu masih membuatnya sulit untuk bernapas.
Bibi Dong dan dua judul Douluo yang terluka parah masih hilang. Bagaimanapun, tidak banyak yang memiliki kemampuan pemulihan Tang San, dan luka-luka mereka bahkan lebih parah daripada Tang San. Meskipun kemampuan pemulihan Bibi Dong juga sangat kuat, sayangnya, kali ini jiwanya yang terluka. Serangan Tang San adalah pukulan yang sangat berat baginya, dan luka pada jiwa hanya bisa dipulihkan secara perlahan seiring waktu. Setengah bulan yang diberikan Tang San baginya untuk pulih pada awalnya adalah perkiraan konservatif. Faktanya, setelah Bibi Dong terbangun dari 7 hari ketidaksadaran dan memberikan serangkaian perintah, dia jatuh kembali ke dalam ketidaksadaran. Hanya dalam 2 hari terakhir kondisinya berubah menjadi lebih baik. Gadis suci, tidak perlu khawatir. Kerajaan Dou Empire hanya bertindak kuat. Jika mereka benar-benar berani menyerang, kami akan memberi mereka pelajaran yang keras. Legiun Malaikat telah menyelesaikan persiapan, dan meskipun Legiun Naga Suci mengambil kerugian besar, sisanya masih elit. Guru roh kita masih berjumlah lebih dari 14.000, lebih dari 2 kali lipat dari musuh. Pembicaranya adalah judul Douluo di sebelah Huliena. Mendengarkannya, Huliena perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, kerajaan Dou Empire seharusnya tidak menjadi tering kali ini. Silakan lihat. Meskipun pasukan khusus yang Anda sebutkan sebelumnya agak ke belakang formasi, mereka semua dipenuhi dengan aura pembunuh. Jika itu hanya ancaman token, mereka sama sekali tidak akan muncul seperti ini. Juga, pasukan kerajaan Dou Empire terjauh di depan semuanya memberi saya perasaan yang sama. Sampaikan perintah saya, siapkan seluruh pasukan. Sangat mungkin, kerajaan Dou Empire memanfaatkan luka guruku untuk melancarkan serangan utama mereka. Pada saat yang sama, sampaikan perintah saya untuk memotong 4 jembatan gantung. Itu akan menghalangi kerajaan Dou Empire dari mengirim para ahli untuk memaksa mereka terbuka. Pindahkan seluruh Legiun Naga Suci ke atas di dinding, pertahankan Legiun Malaikat pada kesiapan tingkat 1 di dalam dinding. Bersiaplah untuk pertempuran. Ia memiliki domain Dead God seperti Tang San, Huliena pada saat ini sepenuhnya mengungkapkan niat membunuhnya, menunjukkan sisi kuatnya di hadapan semua perwira tinggi dan Master Roh kelas 1.